Selamat datang di channel saya. Kita akan membahas Loki Season 1 episode 6 yang mengakhiri Season 1. Di episode 6 sekaligus terakhir, akhirnya terungkap supervillain yang bakal menjadi musuh baru para superhero Marvel di film dan serial mendatang. Lewat post-credit scene, diketahui pula bahwa Marvel akan melanjutkan serial Loki ke musim kedua. Meski begitu, belum diketahui detail lain tentang Loki Season 2. Akhir episode 6 tak hanya menjadi penutup kisah musim pertama Loki, namun juga benar-benar mengubah permainan yang menentukan masa depan film dan serial Marvel Cinematic Universe, MCU. Di episode terakhir, Loki dan Sylvie akhirnya sampai ke ujung timeline dan akhirnya bertemu dengan orang di balik Time Variance Authority, TVA, selama ini. Ternyata, orang tersebut adalah Kang T'Chonqueror, atau lebih tepatnya, varian dari Kang, yang disebut He Who Remains. Memberitahu Loki dan Sylvie bahwa dia memang telah menantikan kedatangan mereka. Tak hanya itu, ia bahkan sudah tahu semua hal yang akan terjadi sampai di satu titik. La bercerita, sebelum TVA diciptakan, varian dari dirinya tinggal di bumi pada abad ke-31. Kemudian varian itu menemukan keberadaan berbagai universe atau semesta alternatif yang disebut multiverse. Di waktu yang sama, varian Kang lainnya juga menemukan keberadaan multiverse dan mulai berinteraksi satu sama lain. Secara alami, mereka berkontak dan berinteraksi dan untuk sementara semuanya damai, kata He Who Remains varian-varian ini saling berbagi teknologi dan pengetahuan untuk mengubah masing-masing universe menjadi lebih baik. Dia pun menawarkan Loki dan Sylvie pilihan. Mereka dapat membunuhnya dan membiarkan timeline bercabang, yang bisa mengakibatkan ribuan varian dirinya bersaing untuk mendapatkan kekuasaan dan mengambil tempatnya, mendatangkan malapetaka pada timeline dalam prosesnya. Atau mereka dapat mengambil alih posisinya, menjalankan TVA sesuai keinginan mereka dan terus memangkas varian, agar tidak membuka kemungkinan adanya multiverse. Loki dan Sylvie berselisih dalam hal ini. Loki percaya pada Kang dan mungkin agak menginginkan kekuatan dan hidup di dunia yang bisa dia jalankan bersama Sylvie. Tapi bagi Sylvie, ini adalah tentang membalaskan dendam pribadi terhadap orang yang telah merampas hidupnya. Loki dan Sylvie akhirnya bertarung, tetapi Sylvie menang dan mengirim Loki kembali ke TVA menggunakan perangkat mirip tempat milik Kang. Sylvie kemudian membunuh Kang. Namun, saat sekarat, dia berkata, "Sampai jumpa," mengisyaratkan varian yang akan datang. Kembali ke TVA tempat Loki dikirim, semuanya berantakan. Para agen sedang bersiap untuk perang dan semua orang membiarkan Loki berlari melewati mereka. Loki akhirnya menemukan Mobius dan Hunter B-15 dan memberitahu mereka bahwa dia dan Sylvie mengacaukan segalanya. Timeline pun melahirkan begitu banyak cabang dan versi berbeda yang tak terhitung jumlahnya dari orang yang sangat berbahaya, akan datang, dan mereka semua siap berperang. Begitu kata Loki kepada Mobius. Tapi Mobius memberitahu Loki untuk tenang. Tenang saja. Anda seorang analis kan? Anda dari divisi mana? Katanya kepada Loki. Kamera kemudian bergeser untuk menunjukkan bahwa di dekat lift, di mana sebelumnya ada patung 3 Timekeepers. Kini hanya ada satu patung, dan itu adalah patung Kang. Ya, tempat yang digunakan Sylvie untuk mengirim Loki kembali ke TVA ternyata tidak mengirimnya kembali ke realitasnya, melainkan mengirimnya ke salah satu semesta alternatif, di mana Kang secara terbuka mengontrol TVA dan Mobius serta Loki tidak saling mengenal. Episode terakhir Loki menunjukkan tindakan Loki dan Sylvie menjadi penyebab timeline bercabang, dan mengapa Loki sekarang menemukan dirinya di semesta berbeda yang dijalankan oleh Kang yang berbeda, dan kemungkinan masih hidup.